Kembali kita membahas mengenai dua negara yang disebut negara serumpun namun selalu bertikai, yaitu Indonesia dan Malaysia. Pertikaian Indonesia dan Malaysia seolah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kedua negara ini. Sebenarnya apa yang melatar belakangi permasalahan ini? Adakah karena sikap egois kedua belah pihak? Namun pertikaian ini sering terjadi sebab Malaysia sering menghina dan merendahkan bangsa Indonesia, yang akhirnya menyulut api pertikaian, tak hanya masyarakatnya, namun sampai kepada mantan pejabatnya juga pernah melontarkan kata-kata yang merendahkan bangsa Indonesia dan suku yang ada di Indonesia. Kita sebagai anak bangsa Indonesia sejatinya membela harkat martabat negaranya merupakan suatu kewajiban yang mencerminkan identitas sebagai warga negara. Namun ketika Indonesia mulai membalas perlakuan Malaysia, seolah-olah mereka yang paling tersakiti. Berikut sederet hinaan Malaysia terhadap Indonesia. 1. Supporter Malaysia lecehkan Indonesia. Di lapangan hijau, supporter Malaysia juga pernah melecehkan bangsa Indonesia. Para supporter Malaysia pernah menyamakan Indonesia dengan binatang. Bahkan penghinaan itu juga beredar di YouTube. Penghinaan itu terjadi saat pertandingan antara Indonesia melawan Laos di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Saat itu supporter Malaysia yang sedang menunggu pertandingan dengan Singapura masuk ke stadion dan melecehkan supporter Indonesia. Bahkan hal itu membuat berang Wakapolri saat itu, yaitu Komjen Pol Nanan Soekarno. Tetapi, makian itu dibalas Wakapolri dengan guyonan tajam. SMS saya penuh dengan makian, Indonesia dibilang anjing. Kalau kita dibilang anjing gak usah marah. Kalau kita anjing, mereka itu tainya, ujar Nanan. 2. Iklan, Indonesian Maids Now on Sale. Sebuah iklan selebaran ditempel di ruang publik di Malaysia yang menyebutkan sebuah layanan jasa menyediakan tenaga kerja Indonesia. Disebutkan para TKI bisa dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dengan harga yang didiskon. Iklan selebaran itu berbunyi, Indonesian Maids Now on Sale. Fast and easy application. Now your housework and cooking come easy. You can rest and relax, deposit only 3,500 ringgit Malaysian. Price 7,500 ringgit Malaysian net. Kecaman kepada pemerintahan Malaysia pun bermunculan. Namun pihak Malaysia menyebut bahwa iklan tersebut liar dan ditempel oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Meski demikian iklan yang marak ditempel di Malaysia itu telah melukai hati dan harga diri bangsa Indonesia. 3. Habibie disebut pengkhianat bangsa. Mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainuddin Maidin menyebut Presiden RI ketiga Bacharuddin Jusuf Habibie sebagai pengkhianat bangsa. Tudingan ini dia tuliskan pada tajuk rencana sebuah media massa, Koran Utusan Malaysia. Dalam tulisannya, Maidin menyebut bila B.J. Habibie tercatat sebagai Presiden Indonesia paling singkat dalam sejarah. Maidin menuding Habibie tersingkir karena mengkhianati negaranya, dan juga telah menjadi tamu kehormatan bagi Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim baru-baru ini. Maidin menyebut mantan Menristek itu disingkirkan setelah menjadi Presiden Indonesia hanya selama 1 tahun 5 bulan karena setuju dengan desakan Barat agar mengadakan referendum di Timor Timur. Hal ini menyebabkan Timor Timur keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1999. Beliau mengakhiri jawatan dalam kehinaan setelah menjadi presiden sejak 20 Oktober 1999, tulis Maidin seperti dikutip dari utusan.com. Tak hanya soal Timor Timur, Maidin juga menyatakan Habibie adalah penyebab perpecahan bagi rakyat Indonesia. Saat Habibie memimpin, Indonesia memiliki 48 partai politik yang dinilai Maidin adalah sebagai bentuk perpecahan politik. Habibie menjadi gunting dalam lipatan terhadap Presiden Soeharto, walaupun Soeharto yang membawanya kembali dari Jerman untuk kemudian menjadi wakil presiden, dan demikian juga yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad, ketika beliau menjadi timbalan Perdana Menteri setelah dipungut daripada ABIM. Tulis Maidin. 4. Malaysia klaim 6 budaya Indonesia. Pada rentang 2007 hingga 2012, Malaysia sudah 6 kali mengklaim budaya milik Indonesia sebagai warisan budaya mereka. Klaim Malaysia itu bermula pada November 2007 terhadap kesenian Reok Ponorogo. Selanjutnya pada Desember 2008 Malaysia mengklaim lagu Rasa Sayange dari Kepulauan Maluku. Lalu klaim batik pada Januari 2009, tari pendet yang jelas-jelas dari Bali juga diklaim Malaysia pada Agustus 2009 yang muncul dalam iklan pariwisata negeri jiran yang suka menyatakan diri sebagai tetruli Asia itu.
Selanjutnya instrumen dan ansambel musik angklung pada Maret 2010, lalu klaim Malaysia atas tari tortor dan gondang sambilan yang merupakan asli kesenian dari Sumatera Utara. 5. Mantan Perdana Menteri Malaysia sebut orang Bugis pencuri. Pernyataan bernada rasis ini disampaikan Mahathir saat mengkritik Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada 14 Oktober lalu. Dalam pidatonya Mahathir menyebut Najib merupakan keturunan Lanun Bugis yang merupakan pencuri dan perompak. Dengan jelas ia menyampaikan, kerana apa dianya luar biasa? Sebabnya kerana kita dipimpin oleh seorang Perdana Menteri pencuri, penyamun, perompak. Inilah negara kita hari ini. Tak pernah berlaku macam ini, di mana Perdana Menteri adalah seorang perompak. Ialah mungkin kerana dia berasal daripada Lanun Bugis. Entah macam mana dia sesat sampai ke Malaysia. Pergi baliklah ke Bugis. Kami tak nak kamu. Kerana kamu adalah pencangak, pencuri. Ini sempat menuai kritik dari Wapres Jusuf Kalla yang mendesak Mahathir harus meminta maaf kepada suku Bugis. Namun Mahathir membantah kalau ia menghina keseluruhan suku Bugis. Itulah sedikit penghinaan Malaysia terhadap Indonesia yang bisa diurai dalam video ini. Sebetulnya masih banyak lagi hinaan yang dilontarkan warga Malaysia terhadap Indonesia, namun ketika Indonesia membalas, mengapa mereka seakan yang tersakiti? Jadi jangan salahkan warganet Indonesia jika ada membalas hinaan terhadap Malaysia. Harusnya saling menghargai dan menghormati itu jauh lebih baik. Salam hangat dari HS77.